Mungkin kalian pernah nonton episode Pawn Stars, di mana beberapa orang datang ke toko gadai, hendak membeli atau menjual pedang samurai miliknya. Dalam satu adegan, ada seorang pengacara yang mencoba menjual pedang samurai antik. Uniknya, pedang itu adalah karya Yasutsugu, pandai besi yang bekerja untuk Keshogunan Tokugawa. Pedang dari tahun 1600-an itu diyakini pernah dimiliki oleh seorang samurai elit. Melihat pedang Yasutsugu di toko gadai, itu hampir mustahil. Tapi bagaimana mungkin pusaka keluarga samurai bisa nyasar ke tangan seorang pengacara? Atau bahkan tergeletak di garasi seorang veteran tentara Amerika? Ini bukan cerita film, ini kisah nyata. Japan accepted unconditional surrender according to the provisions of the Potsdam Declaration. The Supreme Commander for the Allied Powers will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. Setelah Jepang menyerah tahun 1945, ribuan pedang bersejarah berpindah tangan. Ini bukan hanya sekadar senjata, tapi juga jiwa para samurai. Ada yang dijarah, ada yang disita, dan ada yang hilang. Japanese officers walk out to give over the airfield. This is surrender. Major General Swing, 11th Airborne Chief, and Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army, confer with the Japanese. Mayor Jenderal Swing langsung menegaskan bahwa semua pedang samurai dan pistol simbolik harus ditanggalkan sebelum upacara serah terima dapat berlangsung. Over Atsugi, first of thousands of Japanese positions, a new flag waves. More and more transports land, bringing up thousands of troops to occupy Japan's main island. Japanese military police are put under Allied control to be used in the early stage of the occupation. Delapan jam kemudian, tepatnya pukul 14.19, Jenderal Douglas MacArthur mendarat di Atsugi. Pasca Perang Dunia Kedua, pasukan sekutu menduduki Jepang. Di bawah perintah Jenderal MacArthur, proses pelucutan senjata dimulai. Dengan demikian, semua senjata mencakup mulai dari kapal perang dan pesawat tempur, kendaraan lapis baja seperti tank, artileri berat dan senjata anti pesawat, mortir dan peluncur granat, senapan mesin, senapan dan pistol, hingga senjata tajam seperti bayonet dan pedang militer yang dimiliki pasukan Jepang. Semua harus diserahkan kepada pihak sekutu. Ini berlaku di Jepang dan di wilayah-wilayah bekas pendudukan Jepang juga. Dalam persiapan perang, setiap perwira Jepang diwajibkan membawa pedang. Tapi banyak dari pedang itu dibuat secara massal, dengan cara yang cepat dan murah. Tidak mengikuti cara tradisional, dan kualitasnya jauh di bawah pedang asli Jepang. Pedang seperti ini disebut gunto, dan sering dianggap bukan pedang Jepang yang sesungguhnya. Namun, banyak juga tentara yang berangkat ke medan perang membawa pedang asli peninggalan keluarga. Bukan sekadar alat peperangan, pedang ini adalah warisan berharga hasil ketelitian pandai besi tradisional Jepang. Pedang-pedang ini dibuat dengan sangat teliti, tajam, indah, dan dihiasi dengan pola di bilah dan gagangnya. Setiap pedang menyimpan cerita yang menghubungkan sang prajurit dengan keluarganya, sejarahnya, dan negerinya. Bagi mereka, pedang bukan hanya alat untuk bertarung,
Pedang menyatu dengan identitas samurai, lambang martabat, jejak kenangan, dan napas semangat negeri. Pedang yang diserahkan saat pelucutan senjata mungkin tidak lagi dianggap berharga sebagai senjata, tapi justru lebih penting sebagai benda yang punya makna spiritual dan nilai sejarah. Membawa pedang warisan keluarga ke medan perang bukan hal biasa, itu penuh makna. Pedang seperti ini sering dianggap sebagai pelindung, atau memberi harapan bahwa si prajurit dan pedangnya akan pulang dengan selamat. Kita tidak tahu berapa banyak pedang yang berhasil kembali ke rumah. Tapi kita bisa membayangkan berapa banyak prajurit yang pulang tanpa pedangnya. Atau bahkan tidak pernah pulang sama sekali. Pada 12 September 1945, Kepala Staf GHQ, Letnan Jenderal Sutherland, mengeluarkan perintah tegas. Pedang, termasuk yang dimiliki perorangan, adalah simbol kembalinya militerisme feodal. Pasukan sekutu tidak boleh mentolerir keberadaannya. Kami menuntut penghancuran seluruh pedang, tanpa terkecuali. Ia menambahkan, jika pedang Jepang diizinkan beredar, benih kebangkitan militerisme akan tumbuh. Rakyat Jepang akan membalas dendam dengan pedang mereka. Bahkan hingga menciptakan perpecahan. Sejak instruksi tersebut, operasi penyitaan dan penghancuran pedang tradisional, dari katana, wakizashi, hingga gunto modern, diluncurkan di seluruh Jepang. Menandai babak baru demilitarisasi pasca Perang Dunia Kedua. Daripada warga datang langsung ke kantor GHQ di Tokyo, arahan SCAP diteruskan kepada pemerintah Jepang. Masyarakat diarahkan menyerahkan pedang mereka di kantor polisi setempat atau balai kota. Petugas kepolisian kemudian mengumpulkan bilah-bilah tersebut sebelum diserahkan ke otoritas sekutu. Setelah dikumpulkan secara lokal, puluhan hingga ratusan ribu pedang dikirim ke depot besar, terutama US 8 Army Ordnance Depot di Akabane, Tokyo. Karena jumlahnya banyak, pedang-pedang ini kemudian dikenal dengan sebutan Akabanetu, yang secara harfiah berarti pedang Akabane. Di Akabane inilah pedang disortir, sebagian dihancurkan, sebagian disimpan untuk studi atau museum. Di bawah Southeast Asia Command, SEAEC, Panglima Lot Mountbatten memerintahkan penyerahan pedang para perwira Jepang di Malaya, Burma, dan wilayah kekuasaannya. Pedang-pedang itu kemudian diserahkan ke Foreign Liquidation Commission maupun depot sekutu di wilayah tersebut. Bersambung ke part 2. Jangan lupa like, share dan subscribe.